kita akan lagi bergabung bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar di sini. Kalau ditarik dari awal begitu, halusinasi ini berasal dari celotehan seorang buron yang bernama Nazarudin. Yeah. Jadi kalau untuk menjawab semua halusinasi ini, untuk benar-benar membedakan yang mana yang halusinasi, yang mana yang nyata, itu apa benar hanya dengan cara Nazarudin pulang? Ya, itu salah satu cara. Tapi saya kira banyak cara, karena begini, kasus ini kan bermula dari Wisma Atlet. Kasus Wisma Atlet yang kasusnya sendiri sudah diselidiki dan sudah masuk di pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi. Sudah ada sejumlah tersangka, sudah ada 3 tersangka, bahkan 4 plus Nazarudin. Dari 4 tersangka ini kan yang 3 ada, yang 1 buron. Nah, mengapa tidak dari yang 3 ada ini kemudian kita usut, kita dikembangkan ke lebih jauh siapa-siapa saja pihak yang disebut. Misalnya di situ Nazarudin mengatakan bahwa uang ini mengalir ke A, B, C, ke sejumlah nama yang dia sebut, bahkan mengalir misalnya dia sebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Bahkan Nazarudin secara meyakinkan menurut dia menyebut bahwa dalang semua ini adalah Anas Urbaningrum. Yang untuk diuji kebenaran ini bisa misalnya mendatangkan dengan upaya yang sangat keras untuk mendatangkan Nazarudin. Tetapi juga bisa juga diusut dari, kan sudah ada berita acara pemeriksaan dari Mindo Rosalina Manulang. Kemudian ada pengakuan Wafid Muharram. Lalu kemudian ada dari Muhammad L. Idris yang juga dituding sebagai penyuapnya. Nah, dari orang-orang ini kemudian dikembangkan lagi kepada sejumlah saksi. Jangan dihentikan, jangan diupayakan untuk berhenti pada satu titik. Galilah, cocokkan dengan informasi yang disampaikan oleh Nazarudin. Karena Nazarudin menyampaikan informasi itu berulang-ulang dan informasinya sama. Kalaupun ada perbedaan ya tidak jauh. Kemarin dia bilang 5 miliar, sekarang 6 ya. Dia bilang kemudian 5 sampai 6. Artinya kan masih sedikit-sedikit bedanya tidak terlalu jauh. Nah, dari proses penyelidikan yang seperti itu, mengurai, kemudian mencocokkan data, cross data, itu akan ketemu. Nah, problemnya kan kemudian kalau sudah ada kendala, misalnya mengatakan, waduh ini agak berat, lalu kemudian menyerah, atau kemudian ketika ini, waduh ini nanti bisa, jangan-jangan arahnya ke sini, jangan-jangan ke orang yang berkepentingan dengan republik ini misalnya, itu lalu kemudian dipotong di tengah jalan. Tidak bisa seperti itu. Uraikan semuanya, telusuri dari mana jalannya, jangan buru-buru mengatakan bahwa tidak ada data ke sana, tidak ada dana ke sana, karena kenyataannya misalnya ada bantahan bahwa tidak betul itu dana mengalir ke anggota dewan misalnya. Tetapi di pihak yang lain ketika dia ditemui setelah pemeriksaan dia mengatakan, iya benar ada. Nah, tapi di BAP-nya katanya tidak ada. Mengapa di BAP-nya tidak ada, kemudian ketika dia ditanya wartawan dia bilang ada? Artinya yang mem-BAP, yang memberkas tersangka ini tidak serius untuk membuat berkas. Sampai mendetil kepada pertanyaan-pertanyaan kemana uang itu mengalir. Kemana proyek-proyek APBN itu berjalan. Kemudian siapa orang yang diuntungkan oleh proyek-proyek ini. Semua diusut. Jangan ada yang mengatakan ya ini enggak, ini belum ada karena belum ada, tidak ada. Tapi setidaknya dia sudah disebut. Dan yang menyebut ini adalah seorang tersangka. Nazarudin jangan lupa, meskipun buron, Nazarudin itu tersangka. Dalam kasus Wisma Atlet, dia sudah dijadikan tersangka. Artinya kesaksian dia itu bisa dijadikan sebagai bagian alat bukti. Akhirnya petunjuk begitu. Petunjuk. Ya. Nah, kesaksian itu bisa macam-macam, bisa melalui telekonferensi kan. Ya, telekonferensi, ya, wawancara melalui Skype itu kan ya mirip-mirip dengan telekonferensi. Jadi kita tidak bisa berdebat hanya dalam definisi-definisi sempit tentang bagaimana alat bukti, tetapi upaya untuk mengurai kasus ini supaya tidak dituduh ini bagian dari halusinasi, upaya untuk mengurai kasus ini harus betul-betul keras, harus betul-betul memakan energi yang sangat besar dan jangan menyerah. Karena perang melawan korupsi, perang melawan koruptor itu adalah perang yang terjadi terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Kalau kemudian yang memerangi itu lelah, ya sudah selesai, kalah mereka nanti akan. Yang menang adalah koruptor kan. Yang menang di Indonesia adalah korupsi. Nah, karena itu sudahilah halusinasi, sudahilah karangan-karangan itu.
seolah-olah itu, seolah-olah menyelidiki tapi ternyata tidak. Seolah-olah memberantas korupsi tapi nyatanya tidak. Seolah-olah menghunus pedang tetapi sebetulnya adalah pedang-pedangan misalnya. Kan artinya seolah-olah ini terjadi. Kenapa? Kenapa banyak sekali politik seolah-olah? Kenapa banyak sekali terjadi halusinasi? Ya salah satunya karena kita gemar dengan memproduksi hal-hal yang bersifat semu, realitas-realitas semu, hiperrealitas, pencitraan, itu kan bagian dari hiperrealitas. Jadi yang tidak ada dilebih-lebihkan sehingga kelihatan ada. Yang tidak tegas ditegas-tegaskan, dicitrakan sebagai tegas, seolah-olah dia tegas, padahal tidak tegas. Padahal lembek misalnya. Padahal kosong begitu. Padahal kosong. Nah, itu semua harus diakhiri. Kalau kita ingin membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia ke depan yang lebih kuat, membangun institusi hukum yang lebih kuat, yang lebih kredibel, dan pemerintahan yang juga kredibel. Sebetulnya yang menggerogoti kredibilitas pemerintahan itu bukan media massa, bukan pula masyarakat, tokoh politik atau kelompok oposisi, bukan. Yang menggerogoti wibawa pemerintah, yang menggerogoti citra mereka adalah mereka sendiri. Ketika ada pemerintahan yang bekerja serius untuk rakyat dan hasilnya betul-betul dirasakan, saya tidak yakin opini apapun yang akan dibangun itu akan mental, karena rakyat merasakan sendiri kok. Ada banyak contoh di daerah-daerah. Ya, contoh paling nyata misalnya di Solo itu kan wali kota Joko Widodo, karena dia bekerja betul-betul, ketika dia maju lagi untuk periode yang kedua, dia dipilih oleh 90% masyarakat. Tanpa uang, artinya tanpa politik uang. Dia periode kedua sebagai incumbent, dia dipilih oleh 90%, jangan lupa. Kenapa? Karena masyarakat menilai bahwa merasakan sendiri kinerjanya apa. Dan ketika belum tercapai, diakui secara jujur bahwa ini belum tercapai. Dan rakyat memaafkan, memaklumi itu semua. Yang penting rakyat sudah tahu bahwa oh ini loh dia sudah melakukan sesuatu tetapi hasilnya memang belum tercapai, tetapi sesuatu upaya keras itu sudah dilakukan, sudah nyata kelihatan. Bukan dengan membangun hiperrealitas tadi, membangun realitas semu yang sebetulnya juga halusinasi juga. Rakyat bisa menilai sendiri ya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat langsung dari performa seorang pemimpin ini dengan kata-kata apapun yang dilemparkan berapa orang pun begitu ya. Betul. Saya kira dengan kerja keras, dengan mengakui, dengan jujur mengakui apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai, banyak hal yang belum dicapai, tentu masyarakat akan mempertimbangkan. Ya selalu ada sejumlah kemungkinan. Tetapi kalau masyarakat kita ini kan kadang-kadang juga pemaaf kan. Kalau orang pemimpin mengatakan, oke, saya belum mencapai ini, tetapi kami akan melakukan sejumlah ini, A, B, C, D dengan jelas, dengan runtutan yang jelas, maka masyarakat akan mengapresiasi itu. Termasuk buktikan bahwa Nazarudin memang sudah ketemu di tempat A dan tangkap dia, bawa pulang. Ada pergerakan yang nyata bahwa oh ini polisi, oh ini sudah bekerja sampai di sana. Oke, baik, terima kasih Mas Kohar atas paparannya, dan juga pemirsa terima kasih Anda telah menghubungi kami pagi hari ini. Kami mohon maaf tidak semua SMS dan telepon dapat kami tampilkan, namun Anda bisa lihat di mediaindonesia.com dan juga di Harian Media Indonesia edisi hari Senin. Atas nama seluruh kerabat kerja bereditorial yang bertugas, saya Timothy Marbun pamit, sampai jumpa.